Namun setelah 2000 tahun, seperti mengejek ucapan Rasulullah, tempat tersebut malah banyak menggelar acara kesenian dan pesta untuk mengundang orang-orang datang dan menginap di sana. Bisa dibayangkan, jika Rasulullah masih hidup hingga sekarang, apa reaksi beliau melihat umat tercintanya malah mendatangi tempat yang beliau larang? Ya sama seperti Rasulullah berkata bahwa alkohol itu haram, ya mau 1%, 2%, ya haram gitu ya. Jadi namanya mau al-ula sebelah kiri, al-ula sebelah utara, ya menurut saya sama aja itu al-ula. Atau asumsinya seperti ini, bahwa apa yang sudah dilakukan saat ini oleh tanda kutip pemerintah di al-ula itu adalah sebuah jebakan. Assalamualaikum Sobat Cendis, sekarang saya lagi ada di Darut Tauhid Bandung, tepatnya di depan masjidnya, di Jalan Geger Kalong. Meskipun hujan, itu nggak akan menghentikan saya buat nyari tahu soal Al-Ula nih sama santri-santri di sini. Seperti apa tanggapan mereka soal Al-Ula, dan tahu nggak sih mereka kalau Al-Ula sekarang sudah dijadikan tempat wisata. Seperti apa kelanjutannya? Ayo ikutin terus. Teh, punten mau tanya, Ya. Teteh tahu Al-Ula nggak? Al-Ula? Enggak. Nggak tahu, Al-Ula nggak tahu. Yang katanya kata Rasulullah itu ada tempat yang dilarang untuk didatangi. Jadi nggak tahu? Enggak. Oke. Tahu Al-Ula nggak? Al-Ula nggak tahu. Al-Ula tahu nggak? Nggak hafal. Nggak apa. Dengan akan siapa ini? Munduran dikit biar masuk kamera. Pade. Dengan Pak Ade. Ya. Pak Ade mau nanya dong, tahu Al-Ula nggak? Al-Ula bukannya anak Pak Dedi. Salah, itu bukan. Al-Ula mah nama sebuah tempat di dekat Madinah. Tapi jadi nggak tahu Al-Ula apa ya? Nggak tahu lah. Oh nggak tahu, ya udah ada motor lewat. Nggak tahu berarti ya? Ya udah. Kepala Dedi Mulyadi. Siap, atau siap. Hatur nuhun ya, Udah itu aja. Udah itu aja. Nuhun Kang ya. Mbak Alfia tahu nggak sih Al-Ula itu apa? Yang saya tahu sih ini ya, itu suatu tempat di Madinah. Saya pernah lihat juga kalau itu tempat yang harusnya nggak boleh didatangin gitu ya, nggak dijauhin lah gitu. Tapi saya lihat juga sekarang malah itu dijadikan tempat wisata gitu. Ya. Saya nggak bisa bicara apa-apa, tapi saya pribadi, saya insya Allah nggak mau datang di tempat itu. Oke. Nah, jadi rata-rata pada nggak tahu Al-Ula itu apa. Cuman kita nggak berhenti sampai sini, kita bakal cari tahu juga ke tempat yang seharusnya tahu Al-Ula itu apa. Yaitu kita akan nyari ke tempat travel dan umroh. Siapa tahu kita dapat info dari sana ya. Itu tempatnya di situ, yuk. Kang, Mbak ditanya ke tempat travel paling mana ya? Tour and travel nak? Paling dia sarang eta supaya MC eta. Oh ya, siap nul ya. Tempatnya deket sini ya, di mana ya? Tapi punten mau tanya, kalau yang travel sebelah mana ya, tour and travelnya? Di atas. Oh, naik kemana? Kalau di sini, Hah? apa jalan? Hah? Ke kiri aja ya? Ah, masuk. Oh ya, makasih ya. Oh ya, makasih ya. Wah, salah, ternyata salah. Jadi tukang parkirnya aja nggak tahu. Jadi kita coba ke tempat yang dimaksud. Let's go. Nah, jadi ini tempat Geraha Kopontren yang salah satunya ada tour and travel. Tapi tempatnya tutup. Tadi kata ibu yang jaganya lagi pada ke RAT. Rapat kali ya, tuh ada tulisannya. Tapi nggak apa-apa kalau memang nggak dapat. Kita coba video call atau telepon sama salah satu kenalan saya yang bekerja di bidang tour and travel. Ya udah, let's go. Nah, coba kita cari lokasi yang enak buat kita konten di atas. Ini di dalam masjidnya ini enak banget. Copot kacamata dulu ya, udah nggak debu soalnya. Nah, ini dalam dari masjid Darut Tauhid. Nggak mau berisik, jangan kencang suaranya, karena takut ganggu jamaah lainnya. Nah, oke, karena tadi nggak dapat informasi seputar Al-Ula di travel karena travelnya tutup. Jadi aku coba telepon salah satu kenalan aku yang kerja di bidang tour dan travel, umroh tepatnya. Kita tanya dia langsung ya. Halo, assalamualaikum. Salam ya, kenapa? Mang Kiki, punten mau nanya tentang Al-Ula. Kan ini untuk apa? Untuk konten sih sebenarnya, mau nanya
kalau Al-Ula itu kan sebenarnya di hadis kan nggak boleh dikunjungi nama Rasulullah, ya benar ya? Ya, ya. Nah terus sekarang kan banyak tour and travel pada ada kunjungan ke sana. Itu gimana sih sebenarnya, maksudnya itu seperti apa sih kalau dari kacamata tour and travel gitu? Apakah ada tempat yang memang nggak boleh dikunjungin atau gimana, atau sebagian? Nah itu sih kemarin sih Gigi nanyain masalah nanyain ke Ustadz, katanya itu masih perdebatan sih. Jadi ada yang ngomong boleh, ada yang ngomong nggak boleh, tapi sedangkan di Saudinya itu dibuka untuk wisata sih ya. Oh jadi kalau di Saudinya itu dibuka untuk wisata gitu ya? Dibuka, cuman katanya sih ada di bagian tertentunya yang ditutup, nggak boleh, tetap masih tanah haram katanya. Oh gitu. Tapi di tempat Mang Kiki ada ininya, ada destinasi wisatanya ke Al-Ula? Ada. Oh gitu. Itu udah jadi paket utama atau nambah berapa dolar? Nambah. Oh jadi kalau nggak ngambil pun nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa, itu ada paketnya itu khusus. Oh oke. Nah selama itu juga ntar Pak. Kenapa? Itu juga itu juga nggak nginep di sana, cuma mampir doang. Nah Mang Kiki terakhir deh mau nanya, pernah ada kejadian nggak ketika di Al-Ula misalnya salah satu jamaah itu sakit gara-gara pulang dari Al-Ula, atau dia mengalami kejadian yang mistis gitu, atau dia ada keanehan? Belum ada sih, belum alhamdulillah belum ada ya. Kali sih. Ya baru pertama sih. Ya udah siap Mang Kiki. Mang Kiki maaf ngerepotin ya waktunya ya. Nggak apa-apa. Siap. Nuhun Mang Kiki, selamat kerja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi katanya memang masih jadi perdebatan, tapi seperti apa ya, maksudnya kita cari tahu juga sama-sama. Tapi kita akan bikin video untuk menjelaskan seperti apa sih Al-Ula sebenarnya. Ini dia videonya. Singkatnya, Al-Ula merupakan tempat yang dilarang untuk didatangi oleh Rasulullah karena di sana terdapat sebuah tempat bernama Hegra atau Madain Saleh, kotanya kaum Nabi Saleh yang Allah binasakan lebih dari 2000 tahun yang lalu karena menolak menyembah Allah. Kisah ini pun valid dan diabadikan di surat Al-A'raf ayat 73 dan surat Al-Hud ayat 61. Pada saat melewati kota Al-Ula, Rasulullah melarang melihat ke kiri dan ke kanan, dan beliau pun mempercepat langkahnya. Tak hanya itu, Rasulullah pun melarang menggunakan air yang berasal dari sana, baik untuk berwudu maupun untuk dikonsumsi. Beliau pun bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang zalim, kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian." Namun setelah 2000 tahun, seperti mengejek ucapan Rasulullah, tempat tersebut malah banyak menggelar acara kesenian dan pesta untuk mengundang orang-orang datang dan menginap di sana. Bisa dibayangkan, jika Rasulullah masih hidup hingga sekarang, apa reaksi beliau melihat umat tercintanya malah mendatangi tempat yang beliau larang? Apa bedanya kita dengan kaum Samud yang mengabaikan sabda nabinya sendiri? Nah Sobat Cendis, itu dia tadi penjelasan tentang Al-Ula. Pertanyaan menggelitik ialah, mengapa pihak pemerintah setempat sangat kekeh membuat tempat wisata di tempat tersebut? Padahal jelas-jelasan Rasulullah berkata bahwa kita tidak dianjurkan datang ke sana. Ini malah dijadikan tempat wisata, ada hotelnya juga gitu. Jadi otomatis orang-orang akan menginap di sana kan. Dan banyak juga yang berpendapat bahwa katanya itu hanya sebagian tempat, bahwa itu hanya tidak semuanya. Jadi hanya tempat-tempat tertentu aja yang Rasulullah tidak anjurkan untuk didatangi gitu. Ya sama seperti Rasulullah berkata bahwa alkohol itu haram. Ya mau 1%, 2%, ya haram gitu ya. Jadi namanya mau Al-Ula sebelah kiri, Al-Ula sebelah utara, ya menurut saya sama aja itu Al-Ula. Atau asumsinya seperti ini, bahwa apa yang sudah dilakukan saat ini oleh tanda kutip pemerintah di Al-Ula itu adalah sebuah jebakan. Analoginya seperti ini. Ini adalah wilayah Al-Ula ya. Kemudian ini adalah jamaah yang berdatangan nih, jamaah dari Amerika, dari Australia, dari Indonesia gitu kan, datang nih ke sini kan. Terus datang lagi nih dari daerah Malaysia dan mana-mana, bos mau di sinilah gitu kan. Terus tiba-tiba ketika tanda kutip Dajjal datang atau siapapun itu,
Dan bayangkan jika jebakannya kemudian tinggal dibawa. Nah, jadi analoginya seperti itu. Si Al-Ula ini tinggal dibungkus, tinggal dibawa. Atau bahkan kita nggak tahu kalau tempat itu memang sudah tertutup. Jadi akses-aksesnya sudah tertutup. Ya bisa jadi itu adalah jebakan. Karena tempat itu jauh dari mana-mana loh. Ya bisa aja mobil tiba-tiba nggak ada, pintu tertutup semua. Ada gerbang-gerbang yang memang tiba-tiba muncul, kita nggak ada yang tahu. Dan Nabi pernah berkata bahwa ketika Dajjal datang, sembunyikanlah anak dan istrimu, keponakanmu siapapun yang mereka adalah perempuan, karena fitnah Dajjal itu sangat mudah mengenai perempuan. Dan bayangkan jika kita sudah ada di dalam Al-Ula, apakah bisa kita melindungi anak istri, keponakan kita, saudara perempuan kita, yang mana kita sudah ada di dalam sini, mau sembunyi kemana kita? Nah, Sobat Cendis, itu hanya asumsi saya. Terserah Sobat Cendis mau berpendapat apa. Silakan kalau mau punya argumen, silakan komen di bawah. Oke, terima kasih. Atas kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya hanya menyampaikan apa yang saya paham. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.